adik-adik, selamat pagi. Shalom, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Puji Tuhan, bertemu lagi pada minggu hari ini dalam sekolah minggu. Meskipun kita masih sekolah minggu di rumah kita masing-masing, tetapi jangan sampai menyurutkan semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian Tuhan cinta semua anak. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita satukan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami satu persatu dimanapun kami berada. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu dan memahami firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang pada saat ini mungkin sedang sakit, kiranya Engkau mau menyembuhkannya. Dan kami juga berdoa untuk sekolah minggu pada hari ini, kiranya Tuhan tuntun agar sekolah minggu pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari adik-adik kita siapkan Alkitab kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 1 ayat 8 sampai Keluaran 2 ayat yang ke-10. Keluaran 1 ayat 8 sampai Keluaran 2 ayat yang ke-10. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas roh ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bangsa Firaun, kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raames. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Orang Mesir juga memerintah kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup.
Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat kepada bidan-bidan itu, "Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda." Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki dan yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarlah hidup." Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah terberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat. Apakah yang akan terjadi dengan dia? Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah terberau itu. Maka disuruhnya hamba-hambanya perempuan itu mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Saud putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Oke adik-adik, tadi kita sudah membaca bersama firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 1 ayat 8 sampai Keluaran 2 ayat yang ke-10. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang pahlawan cilik. Siapa yang mau mendengar ceritanya? Oke, mari kita dengar ceritanya bersama-sama ya. Disimak ya adik-adik. Ada seorang anak beragama Muslim yang bernama Santosa. Santosa setiap hari rajin pergi ke musola untuk menjalankan sholat. Pada suatu hari, kira-kira pukul 2:30 sore, Santosa sedang berjalan menuju ke musola dengan mengendarai sepeda kecilnya. Tak lupa ia mengenakan sarung dan pecinya. Namun, tiba-tiba ada 2 ekor kucing sedang berkejar-kejaran dan mengganggu laju sepeda Santosa. Santosa kehilangan kendali sepedanya dan apa yang terjadi? Gubrak! Santosa jatuh. Tubuh Santosa masuk ke selokan. Begitupun sepedanya. Peci, sarung, dan pakaiannya pun kotor terkena air selokan. Karena jalanan begitu sepi, Santosa berteriak minta tolong sembari merintih kesakitan. Beberapa menit kemudian, seorang anak bernama Sri sedang berjalan menyusuri jalan yang sama. Sri mendengar suara, "Tolong, tolong, siapapun, tolonglah aku." Sempat Sri ketakutan karena ia sama sekali tidak melihat ada orang, hanya ada suara saja. Langkah Sri menjadi berat karena ia takut. Perlahan-lahan sambil mengendap-endap, Sri mencari arah suara minta tolong tersebut. Sampailah ia tepat di dekat Santosa. Sri berteriak kencang, "Ah, siapa kamu?" Maklum, Sri takut karena wajah Santosa penuh dengan kotoran selokan yang hitam dan bau. Santosa berkata kepada Sri,
Tolonglah aku kawan, aku terpeleset, aku kehilangan kendali. Ada kucing yang bekejar-kejaran sehingga membuat aku jatuh dan masuk selokan. Sri tergerak oleh belas kasihan, maka ia meraih tangan Santosa dan mengangkatnya naik. Kemudian Sri berkata kepada Santosa, "Hai kawan, kamu mampir dulu ke rumahku. Rumahku hanya 20 meter dari sini. Kamu bisa cuci tangan dan kaki sebelum nanti kamu pulang." Tanpa berpikir panjang, Santosa menyetujui tawaran Sri. Sesampainya di rumah Sri, Santosa bercakap-cakap dengan Sri. "Maaf, bolehkah aku tahu namamu?" "Namaku Sri." "Namamu?" "Namaku Santosa. Terima kasih ya Sri sudah menolongku." "Sama-sama San, aku hanya melakukan apa yang terbaik bagi sesamaku manusia." "Oh iya, kamu mau ke musola ya?" "Wah, hatimu mulia sekali Sri." "Iya Sri, aku mau ke musola." "Kamu tadi habis dari mana sih Sri? Kok siang bolong gini kamu lewat?" "Bagiku, kamu seperti pahlawan kecil yang dikirim Tuhan untuk menolongku." "Ah, apa sih? Aku manusia biasa kok," jawab Sri. "Tadi aku habis dari gereja, San. Ada latihan kulintang untuk persiapan ibadah minggu depan." "Oh, kamu seorang Kristen ya, Sri? Makasih sekali ya, Sri. Kamu sudah mau menolongku." "Iya, San. Agama kita pasti mengajarkan tolong menolong. Orang tua kita pun sejak kecil mengajarkan supaya hidup manusia saling tolong menolong." Nah adik-adik, itu tadi adalah cerita pahlawan kecil. Bagaimana ceritanya? Bagus apa tidak? Bagus ya. Jiwa seorang pahlawan sejati adalah mau menolong orang lain. Tidak peduli siapa dan apa agamanya, apa sukunya, dan apa rasnya. Santosa memang seorang Muslim dan Sri seorang Kristen. Seperti kita, setelah peristiwa itu mereka berdua kini bersahabat. Meski mereka berbeda agama, tetapi mereka sesama manusia yang diutus untuk saling tolong-menolong satu sama lain. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita. Kita pada pagi hari ini diajarkan oleh Tuhan agar kita dapat mengerjakan yang terbaik. Mengerjakan yang terbaik adalah sebuah karya nyata anak-anak Allah. Dari mana kita bisa mengerjakan yang terbaik adik-adik? Nah, kita bisa mengerjakan yang terbaik ketika kita memahami kasih Allah dalam kehidupan kita melalui ketaatan yang kita bangun dan pelihara. Sehingga kita pun dimampukan untuk melakukan yang terbaik bagi sesama kita. Anak-anak Allah harus menjadi seorang yang pecinta damai, saling mengampuni satu dengan yang lain, menjadi penolong bagi sesama sekalipun mereka berbeda dengan kita. Mari adik-adik kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 249 bait yang pertama, Serikat Persaudaraan. Sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu online pada hari ini, adik-adik mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah, yang begitu bermanfaat bagi kami.
Tuhan, ajarkan kami untuk dapat menjadi anak-anak-Mu yang setia kepadamu, anak-anak-Mu yang dapat hidup saling tolong-menolong terhadap siapapun meskipun dia berbeda dengan kami. Tuhan Yesus, terima kasih juga karena Engkau telah membimbing kami, menuntun kami dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kami anak-anak-Mu pada hari ini akan menutup ibadah pada hari ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, demikianlah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita dan selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa dan shalom.